waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia jaya. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia jaya. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya.
Indonesia, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nanggul Aceh Darussalam. Yang saya hormati Bapak Bupati dan unsur FKPD Kabupaten Aceh Jaya. Yang saya hormati para asisten Kasat. Yang saya hormati Pangdam Iskandar Muda dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolda dengan seluruh jajarannya, para pejabat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dinas instansi terkait, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, segenap prajurit TNI Polri, Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana yang saya hormati, hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia.
Sebagai insan yang bertakwa, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan ridhonya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir untuk mengikuti upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-99 tahun 2017 dengan penuh kebersamaan serta dilandasi semangat gotong royong dan kemanunggalan. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang berbahagia, selama 1 bulan sejak tanggal 4 Juli 2017, para prajurit, pemerintah daerah, dan segenap komponen masyarakat telah bahu-membahu menyelesaikan program TMMD ke-99. Kebersamaan ini merupakan sinergitas yang positif dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa pada masa sekarang ini, termasuk membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan kemanunggalan TNI rakyat guna menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan selaku penanggung jawab operasional TMMD, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan elemen masyarakat yang telah membantu secara moral dan material sehingga kegiatan TMMD ke-99 ini dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, program TNI Manunggal Membangun Desa ini telah dimulai sejak tahun 1980-an dengan sebutan program ABRI Masuk Desa. Setelah melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan, program TMMD yang telah berlangsung selama kurang lebih 37 tahun ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program TMMD masih sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan, sehingga keterlibatan TNI dalam membangun sarana prasarana dan infrastruktur wilayah masih sangat relevan dan sesuai dengan koridor undang-undang. Keberhasilan dari kegiatan TMMD ini sangat dirasakan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bersama rakyatnya meminta agar kegiatan TMMD ditambah. Berdasarkan keinginan masyarakat itulah, maka pada tahun 2017 ini terjadi perubahan program TMMD yang semula 2 kali dalam setahun menjadi 3 kali dalam setahun sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur serta Bupati atau Wali Kota nomor 140 174 SJ tanggal 16 Januari 2017 tentang penambahan kegiatan program TMMD dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Program TMMD yang ke-99 tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari rencana strategis TNI Angkatan Darat tahun 2015-2019. Keberhasilan ini sangat penting karena menjadi titik tolak keberhasilan tahun-tahun selanjutnya. Oleh sebab itu, bila perencanaan, pelaksanaan dan laporan hasil kegiatan melalui proses yang prima, selektif dan akurat di lapangan, maka akan menghasilkan kegiatan yang sangat optimal. Pada TMMD ke-99 tahun 2017 ini telah dikerjakan sebanyak 364 sasaran fisik berupa infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah Kodam di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah pembangunan sarana transportasi berupa pembangunan jalan baru, rehabilitasi jalan, pengaspalan jalan, peningkatan badan jalan, dan pengerasan jalan. Sedangkan pembangunan infrastruktur lainnya, yaitu berupa pembuatan dan rehabilitasi jembatan, pembuatan talut dan gorong-gorong, renovasi dan pembangunan rumah ibadah maupun sekolah,
serta pembangunan rumah tidak layak huni. Tidak kalah pentingnya juga pembangunan sarana sanitasi dan pusat-pusat kegiatan masyarakat. Kesemuanya itu telah tercapai dengan hasil 100%. Pencapaian program sasaran fisik di atas juga diimbangi dengan pencapaian pada sasaran non-fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat tentang bela negara dan ketahanan nasional. Pembangunan non-fisik ini sangat dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkokoh jiwa dan semangat nasionalisme masyarakat dalam menangkal berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang dilancarkan melalui proxy war, antara lain berupa maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, masih eksisnya bahaya terorisme, meningkatnya aksi kriminalitas secara kualitas dan kuantitas, serta isu bangkitnya kembali komunisme baru, paham radikalisme, kelompok yang anti Pancasila, dan lain sebagainya, yang semuanya dapat mengancam stabilitas ketahanan nasional Indonesia. Oleh karenanya, TMMD ini adalah salah satu upaya TNI Angkatan Darat dalam memperkuat ketahanan masyarakat sebagai potensi kekuatan wilayah, utamanya upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang melemahkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu kada, utamanya kepada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam selama penyelenggaraan pemilu kada beberapa waktu yang lalu yang telah berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran politik rakyat Aceh semakin dewasa dan memahami arti dari proses demokrasi di Indonesia. Dalam proses demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat itu wajar. Namun setelah melalui proses demokrasi yang sehat, kita semua harus lapang dada menerima kenyataan atas apa yang telah disepakati dan dihasilkan. Semua itu dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat, khususnya kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan TMMD ke-99 ini terdapat tutur kata dan tingkah laku para prajurit saya yang tidak berkenan di hati masyarakat, baik disengaja maupun tidak, saya selaku penanggung jawab operasional TMMD menyampaikan permohonan maaf. Oleh karena itu, ada beberapa atensi dan harapan yang perlu saya sampaikan sebagai tindak lanjut dari program TMMD ke-99 ini. Pertama, pelihara terus semangat kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Jangan mudah terhasut dan terprovokasi oleh pihak manapun yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, pelihara terus semangat gotong royong sebagai warisan budaya bangsa yang sudah terbina dengan baik selama ini. Ketiga, pelihara hasil program TMMD agar manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Keempat, kepada para dan Satgas TMMD ke-99, lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan TMMD untuk dijadikan bahan perbaikan pada TMMD mendatang. Kelima, kepada para prajurit yang tergabung dalam Satgas TMMD, dengan selesainya kegiatan ini, segera kembali ke induk pasukan masing-masing dan perhatikan faktor keamanan selama perjalanan. Demikian amanat saya pada upacara penutupan TMMD ini. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, TNI Manunggal Membangun Desa ke-99 secara resmi saya nyatakan ditutup. Selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dalam melanjutkan pengabdian kepada TNI
bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih. Selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu pintu masuk sebenarnya, masuk daripada program pelayanan kita kepada masyarakat. TNI dan jejaringnya dengan jaringannya itu merupakan sebuah institusi yang sangat kuat, mulai dari atas sampai ke desa, Babinsa. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kebersamaan kita ya dalam pada kesempatan ini kita juga berharap merupakan momentum di dalam mengumpulkan menjangkau masyarakat paling bawah. Dan pada kesempatan seperti ini biasanya yang masyarakat tidak mampu atau menjangkau pusat pelayanan dapat terbantu dengan ada kegiatan-kegiatan momentum seperti ini. Kita menganggap kegiatan ini atau istilah kita dengan momentum masih merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat dalam rangka pencapaian daripada program-program kita, terutama terkait dengan program pelayanan kami dalam rangka peningkatan daripada sektor kami yang selama ini kita jalankan. Harapan kita untuk kerjasama yang lebih kuat lagi dengan KBI dalam Ya, kita bersyukur karena kerjasama antara TNI dan BKKBN itu berlangsung cukup lama dan ini merupakan salah satu mitra yang terkuat kita. TNI merupakan salah satu mitra terbaik. Dengan kita berpikir ke depan juga kemitraan dengan TNI akan tetap terus berlangsung dan ini sudah merupakan kegiatan atau kemitraan kita yang cukup lama. Ini merupakan salah satu yang di samping tentunya kemitraan kita dengan institusi atau dengan kelompok-kelompok masyarakat. Seberapa besar Pak manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya kegiatan seperti ini? Jadi tercatat oleh kita pada kegiatan-kegiatan momentum seperti ini kita dapat dapat mendapatkan akseptor cukup banyak dengan bantuan Babinsa yang mulai artinya kita dapat menangkap akseptor artinya yang berkeinginan untuk khususnya berKBI, khusus saja berKBI ini yang selama ini tidak terlayani di fasilitas kesehatan. Bisa karena jaraknya jauh atau mungkin karena alasan-alasan lain. Nah, pada kesempatan inilah kita untuk meluas jangkauan kita kepada masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. Momentum seperti ini merupakan salah satu yang paling cocok untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Terima kasih.
sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
Salatullah, salamullah
Habib